Shalom. Baik, kita akan lanjutkan. Kita masuk di dalam pelajaran kita yang ke-13. Kita akan mengenal yang namanya infinitif. Yang lalu kita sudah belajar kata kerja, baik kal perfect maupun kal imperfect. Kemudian kita dari kal imperfect kita bisa kembangkan menjadi bentuk perintah. Baik itu perintah untuk orang kedua, imperatif, maupun jasif dan kohortatif. Nah, sekarang kita mengenal infinitif. Apa itu infinitif? Infinitif adalah bentuk kata kerja yang bisa berfungsi sebagai baik kata kerja, baik kata benda ataupun kata kerja. Itu makna dari infinitif. Infinitif artinya tak tanpa batas, tidak menentukan persona, jenis, jumlah, tapi bisa memakai akhiran ganti. Nah, ini adalah kata kerja kal infinitif. Nah, infinitif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah infinitif absolut. Oke. Kemudian yang kedua disebut infinitif construct. Kita akan lihat dulu infinitif absolut. Infinitif absolut, ciri-cirinya holem atau holem wow sebelum konsonan kedua. Holem atau holem wow sebelum konsonan kedua. Terjemahannya adalah penekanan. Ya, terjemahannya empasif. Syaratnya sebelum kata kerja utama. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Infinitif absolut yang berfungsi atau terjemahnya sebagai empasis atau penekanan. Contoh ini ya, samor samar. Oke, samor samar. Kalau kita parsing, ingat ya, ini ada holem atau holem wow. Oke, di sini ya. Ini konsonan kedua ya. Oke. Jadi ini kalau kita parsing adalah kal infinitif absolut. Coba perhatikan, tidak ada personanya, jumlah, dan jenis. Hal infinitif absolut. Dari akar kata memelihara atau menjaga. Dari kata samar. Oke, kemudian yang di belakang, kata kedua samar. Ini kata kerja utamanya. Kalau kita parsing, kal perfect orang ketiga maskulin tunggal. Akar katanya samar, sama ya, memelihara menjaga. Ia maskulin telah memelihara. Ya, ingat tidak ada konjugasinya, tidak ada akhiran konjugasinya. Ya, tidak ada awalan juga. Berarti ini orang ketiga dari hal perfect orang ketiga maskulin tunggal. Nah, infinitif di depan, oke, kata kerja utama di belakang. Ya, samor samar. Konstruksi seperti ini, nah ini disebut sebagai infinitif absolut, diterjemahkan empasis atau penekanan, sehingga terjemahnya ia sungguh-sungguh telah memelihara. Ya, telahnya dari mana? Telahnya karena ada perfect di sini, hal perfect. Oke. Kemudian sungguh-sungguh, dari mana sungguh-sungguh kita peroleh? Dari posisi ini. Infinitif di depan, ya, kata kerja utamanya di belakang. Nah, posisi inilah sehingga diterjemahkan empasis atau penekanan. Ia sungguh-sungguh telah memelihara. Memeliharanya dari mana? Dari kata kerja. Dari akar kata ya, memeliharanya. Sama akar katanya, karena ini bentuk infinitif absolut. Diulang, double, samor, samar. Ini infinitifnya di depan, kata kerja utamanya di belakang. Nah, konstruksi seperti ini penekanan. Ia sungguh-sungguh terjemahannya. Oke. Ini adalah infinitif absolut, terjemahannya penekanan. Sekarang, ada infinitif absolut juga, tapi terjemahannya sebagai kata keterangan. Adverb ya, bukan penekanan, tapi keterangan.
syaratnya sesudah kata kerja. Nah, contoh ya. Nah, balik sekarang. Samar, samor. Oke, kita parsing dulu ya. Samar, ini kata kerja utamanya. Ya, kal perfect orang ketiga maskulin tunggal. Dari akar kata samar memelihara, ia telah memelihara. Ya, ini orang ketiga kal perfect. Kemudian yang di sini kal infinitif absolut. Cirinya ada holem atau holembau di sini. Nah, lihat yang pertama kata kerja utama, yang kedua infinitifnya. Kalau konstruksinya seperti ini, terjemahannya adalah sebagai kata keterangan. Bukan lagi sebagai penekanan, tapi sebagai kata keterangan diterjemahkan ia tetap memelihara. Ia tetap memelihara. Oke? Tetap ini dari mana? Dari konstruksi ini. Ya, kata kerja utama dulu, baru infinitif absolutnya di sini. Sehingga sebagai keterangan. Ia tetap memelihara. Itu infinitif absolut sebagai kata keterangan. Kita kembali ke sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia sebagai pengganti kata kerja. Nah, ya, infinitif absolut itu ada 3 sebagai penekanan, sebagai kata keterangan. Yang ketiga sebagai pengganti kata kerja. Contohnya ya, kalau tidak ada kata kerja utamanya, infinitif absolut itu bertindak menggantikan kata kerja utama. Contoh di sini. Oke, ini ciri dari infinitif absolut. Ada holem atau holembo di sini. Samor, abu. Kalau kita parsing, ini adalah hal infinitif absolut. Oke. Hal infinitif absolut ya dari samar tadi memelihara, ia telah memelihara. Oke. Kemudian ini adalah kata benda up ditambah akhiran milik safik ya, pronominal safik untuk orang ketiga maskulin tunggal. Berarti ayahnya orang ketiga maskulin tunggal. Nah, dia masuk ke sini sebagai pengganti ia bisa ya, karena sama-sama orang ketiga ya. Ayahnya. Oke. Nah, kalau tidak ada kata kerja utamanya, hanya yang ada hanya infinitif absolut saja. Ini infinitif absolut saja. Terjemahannya ini mengganti kata kerja utama. Ia memelihara ayahnya. Oke, tidak ada keterangan telah atau akan ya, itu karena memang bukan perfect atau imperfect, tapi ini infinitif. Dia mengganti kata kerja utama. Ia telah memelihara dari infinitif ini. Ya, ini ayah dan nya. Ini dari sini. Ini bentuk ketiga dari infinitif absolut sebagai pengganti kata kerja utama. Oke. Bagaimana dengan infinitif konstruk? Ya, jenis yang kedua, ya. Infinitif konstruk. Ciri-cirinya sama dengan imperatif. Imperatif itu bentuk perintah, oke. Orang kedua, imperatif dibentuk dari hal imperfect yang dihilangkan awalannya. Terjemahnya sebagai kata kerja atau sebagai kata benda. Sebagai kata kerja atau sebagai kata benda. Oke, mari kita latihan ya. Kalau kita baca dari depan, ya, ya ros, ya rosta, kabot ha melek shalom. Oke, mari kita lihat kata kerja infinitifnya yang mana. Ini yang depan ya, ini cirinya ya, holem ya. Oke, kemudian ini konjugasi dari kal ya. Kemudian ini ada artikel. Mari kita parsing satu-satu. Kalau kita parsing,
Ini adalah hal infinitif absolut ya dari Yaras, mewarisi ya, mewarisi. Oke. Kalau kita parsing kata kerja yang ini di kata yang kedua, lihat konjugasi apa itu ta? Ya, ta itu adalah kal perfect orang kedua maskulin tunggal. Dari akar kata Yaras mewarisi, kamu telah mewarisi. Oke. Kemudian ini kata kapot, artinya adalah kekayaan atau kelimpahan, kata benda. Kemudian ada kata melek dan shalom. Ya, melek raja, shalom adalah sejahtera, damai sejahtera. Ya, melek shalom berarti raja damai sejahtera, ada hanya itu. Raja damai itu. Oke. Posisinya apa ini? Infinitif absolut di depan, dilanjutkan kata kerja utama, terjemahannya penekanan, ya, sehingga diterjemahkan kamu sungguh-sungguh telah mewarisi kekayaan, ya kapot, ya, kamu sungguh-sungguh telah mewarisi kekayaan Raja Damai itu. Oke, ya, kamunya dari mana? Dari orang kedua, maskulin tunggal, ya. Telahnya dari mana? Karena perfect, kegiatan yang sudah selesai. Sungguh-sungguhnya dari mana? Dari posisi ini. Ya. Infinitif absolut di depan, kata kerja di belakang, penekanan. Ya, mewarisi dari mana? Dari akar katanya. Ya. Kemudian ini kekayaan, kekayaan ini kapot. Kemudian Raja Damai. Ya, Raja Damai ini. Kamu sungguh-sungguh telah mewarisi kekayaan Raja Damai itu. Oke, ini latihan. Ya, coba latihan lagi ya. Di diktat halaman 51 nomor 8. Sakor, tiskor, et, yom, hasabat, lismor, foto. Ini cirinya apa? Ada holem ya. Ini ada holem di konsonan kedua. Berarti ini infinitif absolut. Kal infinitif absolut dari kata sakor, sakar, mengingat. Tiskor, tiskor. Lihat ada awalan, tidak ada akhiran. Berarti imperfect, kal imperfect. Ada dua kemungkinan ya. Kal imperfect orang kedua maskulin tunggal, bisa juga kal jasif imperfect atau jasif untuk orang ketiga feminim tunggal. Dari kata sama, sakar mengingat, kamu terus mengingat. Oke, kemudian ini at, ada tanda objek langsung. Tidak diterjemahkan nanti, hanya tanda saja. Yom hari, sabat itu perhentian, ada artikel. Ha sabat, hari perhentian itu. Hari sabat itu. Kemudian ada kata lismor. Ya, lismor apa? Lismor. Hal infinitif konstruk. Ya, menjaga, memelihara, kamu terus memelihara. Ya, ciri-cirinya lihat ada holem di sini ya. Ada kata lismor. Menjaga, memelihara. Kamu terus menjaga. Kal infinitif konstruk. Kemudian ini ada kata oto. Oke. Konstruksinya apa ini? Infinitif absolut di depan, kemudian kata kerja utama di belakang, penekanan juga, ya, penekanan juga. Oke, jadi terjemahannya, biarlah dia sungguh-sungguh mengingat hari Sabat itu dengan menjaga dia. Ya, dia infinitif infinitif konstruk ya, ini bukan absolut ya. Fungsinya bisa sebagai kata benda.
Oke, biarlah dia sungguh-sungguh mengingat hari Sabat itu, bisa sebagai kata benda maupun kata kerja, dengan menjaga dia. Oke, kata dengannya, ya, ada kata dengan menjaga dia, ada di sini ya. Oke, ini contoh dari penggunaan hal infinitif, baik absolut maupun hal infinitif konstrak. Selamat mencoba ketika saudara ketemu di dalam teks Alkitab.